Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku kelas 7 Putri, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alat ukur yang pertama adalah pengukuran besaran panjang. Yang pertama adalah mistar. Jadi, untuk mengukur panjang, kita bisa menggunakan mistar. Mistar ini biasa kita gunakan untuk mengukur panjang buku, panjang meja ya. Nah, di mistar, skala paling kecil yang ada garis yang kecil-kecil itu disebut dengan milimeter ya. Jadi jarak dari 0, 1, 2 itu adalah sentimeter. Sedangkan jarak yang kecil-kecil itu adalah 1 milimeter. 1 milimeter itu sama dengan 0,1 senti ya. Jadi milimeter ke sentimeter tuh naik satu tingkat ya, satu tingkat. Jadi kalau naik itu dibagi, ya ini sudah pernah dipelajari di SD. Satu tingkat itu dibagi 10. Jadi 1 milimeter itu sama dengan 0,1 cm. Jadi dari gambar ini panjang sebuah pensil adalah 1 cm 0,5 mm, 1 cm 5 mm atau 1,5 cm gitu ya. Kemudian yang kedua, alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong ya. Jangka sorong gambarnya seperti ini. Jangka sorong ini ada yang namanya rahang luar, ada yang namanya rahang dalam. Di gambar ada rahang luar itu untuk mengukur panjang diameter luar. Misalnya diameter tutup botol misalnya. Ya, kalau mengukur diameter yang luar itu kita pakai yang di bawah. Sedangkan untuk mengukur panjang diameter dalam sebuah tutup botol itu kita pakai yang rahang dalam. Di jangka sorong ini ada yang namanya skala nonius, ada yang namanya skala utama ya. Nanti ibu kasih video cara mengukur jangka sorong. Kemudian ada skrup pengunci, ada pengukur kedalaman ya. Alat ukur yang berikutnya adalah mikrometer skrup. Ya, gambarnya seperti ini. Mikrometer skrup ini alat yang digunakan untuk mengukur tebal kertas, tebal rambut ya. Jadi dia paling teliti. Jadi alat ukur panjang yang paling teliti itu adalah mikrometer skrup. Tingkat ketelitian mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm ya. Jadi yang paling teliti itu mikrometer skrup, yang kedua jangka sorong. Kalau jangka sorong itu tingkat ketelitiannya 0,1, sedangkan mistar tingkat ketelitiannya 1 mili ya. Jadi ibu ulang, mistar tingkat ketelitiannya 1 milimeter, jangka sorong tingkat ketelitiannya 0,1 mm, sedangkan mikrometer skrup tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Jadi dia paling teliti sehingga bisa mengukur tebal kertas, tebal rambut dan lain-lain. Nah, di mikrometer skrup ini juga ada yang namanya skala utama, ada yang namanya skala nonius, ada pemutar dan ada raset ya. Kedua adalah pengukuran besaran massa. Massa adalah ukuran jumlah materi yang dikandung oleh suatu zat. Pengukuran besaran massa dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti yang di gambar ini. Yang pertama adalah neraca pasar atau biasa disebut dengan timbangan pasar. Neraca ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, biasanya ada di pasar, ada di warung, di kios ya. Biasanya neraca pasar ini digunakan pedagang untuk menimbang berbagai barang dagangan seperti beras, bawang, gula, dan lain-lain. Yang kedua adalah neraca Ohaus. Gambarnya seperti ini. Neraca Ohaus terdiri atas sebuah piringan yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan ditimbang. Pada neraca Ohaus, 3 lengan
Lengan pertama berskala ratusan gram, lengan kedua berskala puluhan gram, dan lengan ketiga berskala 1 gram, satuan gram. Pada saat pengukuran, benda yang akan ditimbang diletakkan pada piringan, kemudian beban geser yang terdapat pada setiap lengan skala digeser hingga neraca menjadi seimbang. Setelah seimbang, massa benda dapat diketahui dengan menjumlahkan skala yang ditunjukkan oleh beberapa beban geser pada lengan skala. Neraca Ohaus 3 lengan ini mempunyai ketelitian 0,1 gram, sedangkan neraca Ohaus 4 lengan memiliki ketelitian 0,01 gram. Yang ketiga adalah neraca elektronik atau biasa disebut dengan neraca digital. Neraca elektronik atau neraca digital merupakan neraca yang memiliki tingkat ketelitian paling tinggi, yakni hingga ketelitian 1 mg. Bahkan ada neraca jenis ini yang disebut neraca analitik elektronik yang ketelitiannya sampai 0,1 mg. Oleh karena memiliki ketelitian yang tinggi, maka neraca ini digunakan pada beberapa bidang yang memerlukan ketelitian tinggi seperti dalam penelitian-penelitian di laboratorium ataupun dalam bidang farmasi. Selain itu, penggunaan neraca ini sangat praktis. Benda yang akan ditimbang diletakkan pada tempat penimbangan, kemudian massa benda akan tertera secara langsung pada layar. Yang ketiga adalah pengukuran besaran waktu. Di sini ada gambar stopwatch. Berbagai jenis alat ukur waktu yang lain, misalnya jam analog, jam digital, jam dinding, jam atom, jam matahari, dan stopwatch. Dari alat-alat tersebut, stopwatch termasuk alat ukur yang memiliki ketelitian cukup baik, yaitu sampai 0,1 sekon atau 0,1 detik. Satuan internasional untuk waktu adalah detik atau sekon. Kemudian yang keempat adalah pengukuran besaran volume. Ada beberapa cara untuk mengukur volume. Mengukur volume zat padat, misalnya volume batu, volume sebuah penghapus atau suatu benda-benda yang lain ya. Di sini ada gelas ukur. Jadi untuk cara mengukurnya adalah kita memasukkan air setinggi yang kita inginkan, misalnya kita memasukkan air setinggi 50 mili. Kemudian kita masukkan benda yang akan kita ukur, misalnya kita masukkan batu, ya. Nah, setelah kita memasukkan batu, maka tinggi air akan bertambah. Yang tadinya 50 menjadi misalnya 70 mili. Dapat disimpulkan bahwa volume batu adalah 70 mili kurang 50 mili. Berarti sama dengan 20 ml. Begitu ya. Oke, baik. Jadi materi IPA kita Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti Ibu akan kasih tugas di file di Classroom tugas. Kalian nanti kerjakan juga di Classroom lalu kirim ke Ibu ya. Ibu kasih waktu sampai pertemuan berikutnya. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.